Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 16 Desember 2025. Hari ini kita mengawali novena Natal hari yang pertama. Mari saya ingin mengajak para sahabat setia Goworis sekalian, novena sepanjang 9 hari ini menyongsong kelahiran Immanuel di tengah kita. Kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan diberkatilah saat Putra Allah dilahirkan oleh perawan Maria tersuci di sebuah kandang Bethlehem. Di tengah malam yang dingin dan mencekam. Demi saat anugerah agung mulia itu, kami memohon dengan sangat kepadamu ya Allah. Sudilah mendengarkan doa-doa kami dan kabulkanlah permohonan kami. Kita hening sejenak, kita sampaikan wujud doa kita. Kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus dan bundanya yang tersuci. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan datanglah dan jangan berlambat, ringankanlah beban umatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Ada peribahasa yang mengatakan, maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tidak sampai. Peribahasa ini mengajarkan agar cita-cita atau niatan saja nggak cukup. Perlu yang namanya action, tindakan, aksi dalam menggapainya. Menjadi sia-sia hanya bercita-cita setinggi langit namun tidak mengupayakannya. Menjadi omong kosong jika sekedar berniat baik namun tidak menunaikannya. Sebutan bagi orang yang demikian hanyalah membual, ngibul, atau kongtai. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, pernah suatu kali ya, ada umat yang datang ke kantor saya dan menyapa saya, "Romo, aduh Romo baik sekali, Romo hebat, Romo ini itu." Saya hanya senyum-senyum saja, "Terima kasih Ibu." Kemudian ibu ini pergi ke sekretariat. Sekretariat persis ada di sebelah kantor saya. Lalu ibu ini berkata kepada karyawan yang ada di kantor saya, itu si Romo Luki, badannya makin gede aja." Tadi baik, ini itu. Baru ke sebelah, kedengeran lagi kantor saya. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan.
Firman hari ini sungguh sangat indah. Kepada para imam-imam kepala dan para pemuka bangsa Yahudi, Yesus menyampaikan satu kisah tentang dua orang anak yang sama-sama diminta oleh papanya untuk bekerja di kebun anggur. Anak yang pertama berkata, "Baik, Bapak." Namun, habis berkata baik, dia tidak berangkat, tidak melakukannya. Sementara anak kedua diminta hal yang sama kepada bapaknya untuk pergi. Anak yang kedua menjawab, "Nggak mau, malas." Namun ia menyesal dan akhirnya berangkat untuk bekerja di kebun anggur bapaknya. Yesus bertanya kepada para imam-imam kepala dan pemuka-pemuka agama Yahudi, siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Dan mereka semua sepakat menjawab yang kedua. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, mudah bagi kita untuk berkata, "Baik, Bapa." Berniat untuk melakukan kehendak Allah, berangan-angan dan bercita-cita untuk menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan, mau pelayanan, mau menjadi pribadi yang lebih baik. Namun tanpa perbuatan nyata, tanpa aksi untuk melakukan dan menunaikannya, semua itu hanya bualan belaka. Semua itu hanya kongtai saja. Melalui firman Tuhan hari ini kita kembali diingatkan untuk setia pada komitmen dalam melaksanakan kehendak Bapa. Tentu yang paling baik adalah berkata, "Iya Bapa," lalu berangkat melakukannya. Kalau kita hari-hari ini masih berpaling, berkata tidak, males gak pernah terlambat untuk menyesal seperti anak kedua dan bertobat kembali mau menunaikan kehendak Tuhan dalam hidup. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.